Maraknya dugaan pelanggaran zona hijau dan daerah resapan air di Bandar Lampung mendapat atensi dari pemerintah Provinsi Lampung. Pemprov Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup meminta Pemkot Bandar Lampung meninjau ulang izin perumahan yang berdiri di daerah zona hijau, daerah penyangga, dan daerah rawan longsor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Syahrudin Putra mengatakan, Pemprov telah memberikan imbauan kepada Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan evaluasi terkait izin pembangunan perumahan yang berada di beberapa titik. Bahkan Syahrudin juga mengingatkan setiap Pemda untuk lebih berhati-hati dalam memberikan izin pembangunan dan harus berwawasan lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung juga meminta Pemkot untuk mengevaluasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 lalu. Karena perda ini bersifat dinamis dan harus mengikuti perkembangan dan kondisi terbaru di lapangan. Itu kan kita sudah sampaikan himbauan ke kota ya, bahwa untuk dilakukan evaluasi terhadap perumahan-perumahan yang berada di daerah-daerah yang rawan longsor, daerah-daerah resapan, daerah-daerah yang menjadi daerah penyangga dan sebagainya. Kalau untuk perdanya sendiri Bang, apakah perlu ada dilakukan revisi gitu Bang, mengingat dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat Bang? Ya itu nanti biar teman-teman di kota yang melakukan evaluasi itu kan. Sekarang kan sedang berjalan nih prosesnya. Berarti memang masih ada mungkin kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi dari perda itu ya Bang? Oh iya dong, perda itu kan dinamis, jadi melihat bagaimana kondisi dan sebagainya. Bang, termasuk untuk di kabupaten lainnya juga ya Bang ya? Iya, di semua dong, secara keseluruhan kita minta untuk lebih wise lah ya terhadap pembangunan tuh harus berwawasan lingkungan, ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, kan gitu. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup kan. Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Lampung, Irfan Trimusri menjelaskan, idealnya Perda RT/RW setiap 5 tahun sekali harus dilakukan peninjauan ulang. Mengingat saat ini Perda RT/RW sudah berusia 10 tahun. Irfan menyatakan saat ini banyak zona resapan air sudah beralih fungsi, sehingga harus ada upaya antisipasi atau pencegahan agar kawasan resapan air bisa tetap terjaga. Ya, idealnya tata ruang ataupun perda tata ruang itu setiap 5 tahun sekali itu dilakukan peninjauan kembali yang melihat apakah dia harus dilakukan revisi atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat di Kota Bandar Lampung ini, karena perda kita perda 11 tahun 2010, tentu saat ini perda tata ruang Kota Bandar Lampung harus segera dilakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini kita lakukan sebagai dasar untuk melakukan revisi RT/RW. Tapi ingat, peninjauan kembali ini tidak untuk membuka ruang investasi atau ruang eksploitasi yang masif, tetapi peninjauan kembali RT/RW Kota Bandar Lampung harus mengedepankan aspek lingkungan hidup, harus mengedepankan aspek keberlanjutan, dan harus melindungi rakyat dan lingkungan hidup. Kemudian untuk kawasan-kawasan pemukiman kepadatan rendah ini mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari kajian peninjauan kembali RT/RW, karena harus kita lihat juga fakta di lapangan gitu kan, apakah daerah-daerah yang awalnya ditetapkan sebagai kawasan pemukiman dengan kepadatan rendah itu saat ini masih rendah tingkat kepadatannya, atau dia sudah tingkat kepadatannya dia sudah menjadi tingkat kepadatan sedang atau kepadatan tinggi. Saat ini kita lihat kita memang belum melakukan kajian yang lebih komprehensif ya, tapi kita lihat di beberapa lokasi di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air itu sebagian menjadi pemukiman warga, dan ada di wilayah Kecamatan Sukabumi itu kawasan resapan air yang dibangun gudang di atasnya. Nah, kalau melihat hal seperti itu Bung, apakah memang diperbolehkan atau seperti apa? Ya, saya rasa kalau untuk pemukiman warga sah-sah saja ya, kecuali untuk pengembangan yang bersifat eksploitatif seperti dia pembangunan perumahan, terus pembangunan bangunan komersil lainnya. Nah, ini perlu dilakukan peninjauan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Kenapa ini daerah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung justru diterbitkan izin untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat eksploitatif. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, Haidar Mansyah, mengatakan pihaknya sudah mulai memproses revisi Perda RT/RW tahun 2011. Ia mengakui bahwa perda tersebut memang perlu direvisi, karena dulu waktu pembentukan jumlah kecamatan di Bandar Lampung masih 13, sementara sekarang sudah mencapai 20 kecamatan. Sekarang sedang proses revisi RT/RW. Kenapa kita revisi? Karena dulu waktu pembentukan jumlah kecamatan kita masih 13, sekarang udah jadi 20. Dulu kelurahan kita masih 89, sekarang udah jadi 126. Nah, dengan adanya pemekaran wilayah, maka diperlukan revisi tata ruang. Nah, itu dasar filosofi kita melakukan revisi tata ruang karena ada pemekaran wilayah. Nah, yang melaksanakan sekarang revisi itu adanya di Perkim, gitu. Nah, terkait dengan penyusunan tahun 2011 yang lalu sehingga dia menjadi Perda nomor berapa? Nomor 10. Nah, tahun 2011 saya nggak tahu karena saya masih tugas di Metro waktu itu, belum jadi pegawai di sini. Dulu memang Bapeda waktu penyusunan itu Bapeda. Cuma 2011 saya belum di sini, jadi saya nggak bisa cerita karena ya Sri ya, saya nggak tahu. Bukan saya nggak mau, karena saya masuk Bandar Lampung ini kan Sri tahu tahun 2017, 2010 sampai 2017 saya kan di Metro. Saya tahunya udah given aja, udah ada perda, kemudian dengan adanya perubahan wilayah kita dari 13 kecamatan jadi 20, untuk keluaran maka perlu dilakukan revisi. Nah, sekarang lagi proses revisi. Proses revisi itu lagi di mana itu, Bang? Tanya sama Joko. Oh, dia yang tahu karena kewenangan untuk tata ruang itu adanya di Dinas Perkim. Bapeda ini nggak ada lagi. Dulu memang kewenangan tata ruang itu di Bapeda. Dengan struktur yang baru, kewenangan ini karena dibentuk Dinas Perkim. Dulu kan Dinas Perkim nggak ada. Sekarang dibentuk oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Salah satunya mengenai tata ruang itu ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Nah, mereka yang melaksanakan proses revisi. Jadi di Bapeda ini udah lepas ya, Bang ya, terkait RT/RW? Iya, lepas karena nggak kewenangan kita lagi, dan itu sejak 2017 pembentukan SOTK baru, struktur baru Pemko ini. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang di Sperkim Kota Bandar Lampung, Joko Sulistyo, mengungkapkan tahapan revisi Perda RT/RW saat ini sudah masuk persiapan pembahasan dalam forum lintas sektor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Joko menjelaskan dasar revisi Perda RT/RW adalah Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan RT/RW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Perda adalah Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Lampung, kabupaten kota yang berbatasan, pihak swasta, dan masyarakat melalui forum konsultasi publik. Selanjutnya di tingkat pusat akan dilakukan pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memperoleh persetujuan terkait rancangan Perda RT/RW yang baru. Masyarakat Bandar Lampung tentunya berharap agar pemerintah daerah dapat menjalankan Perda yang sudah dibuat secara optimal. Karena jika masih terjadi pelanggaran zona hijau, maka yang dirugikan adalah warga sekitar. Pembangunan memang harus berjalan, tetapi bukan berarti mengabaikan semua aturan. Daerah resapan air yang sudah disiapkan jangan sampai disalahgunakan. Jika terjadi kong kali kong antara pengusaha dan penguasa yang berdampak pada kerusakan lingkungan, maka jangan heran, bencana banjir dan tanah longsor akan selalu mengancam kehidupan. Tim Liputan, Kupas TV.